Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini di penghujung bulan Ramadan kita bisa bertemu kembali di salah satu acara kuliah Ramadan atau kurma yang dilaksanakan oleh Pleb Channel. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki di akhir Ramadan dan mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian penikmat kurma dimanapun Anda berada sudah menonton video-video kami dari awal Ramadan sampai dengan sekarang ya di akhir Ramadan. Nah, pada kesempatan hari ini kita tutup kurma dengan mendiskusikan atau membicarakan, memperbincangkan hal-hal terkait dari bagaimana kita mendapatkan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki untuk menuju kemenangan di hari yang penuh kemenangan. Di kesempatan hari ini juga sudah berhadir di samping saya ya guru-guru kita, para ustadz sekalian. Di samping saya di sini ada Ustadz Dianur ya, dan di samping ujung juga ada Ustadz Ainur Rahman ya. Dan juga kita tidak hanya di studio ini ya, kita juga akan ditemani guru kita Ustadz Wahyu dan juga Ustadz Ali Rahman ya. Pemirsa penikmat kurma dimanapun Anda berada, ya kita sudah mengetahui bahwasanya kita sudah berada di penghujung Ramadan ya. Mudah-mudahan ya di Ramadan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin yang pertama ingin mendengarkan nasihat atau pesan-pesan ketakwaan dari guru kita Ustadz Ainur Rahman. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa dalam acara kurma sebagaimana selama sebulan penuh setiap sore maupun pagi kita menikmati sajian-sajian kuliah Ramadan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dari Philip Channel. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika bulan puasa tiba, luar biasa sambutan kaum muslimin. Mereka berduyun-duyun, berbondong-bondong menghadiri masjid-masjid untuk memeriahkan datangnya bulan yang mulia ini. Kita syukuri ini. Kenapa? Ini menunjukkan betapa kepedulian kaum muslimin terhadap syariat Islam, terhadap ajaran Islam, yaitu puasa. Ini masih sangat luar biasa. Terbukti dengan begitu semangatnya mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, di mana
Lebaran atau Idul Fitri, ya, bahkan sebelum hari ini masyarakat sudah luar biasa mempersiapkan hari kemenangan ini. Ya, mereka diantaranya sudah menyiapkan berbagai makanan untuk menyambut para tamu yang akan bersilaturahim. Mereka juga sebagian sudah sibuk menyiapkan baju-baju baru, ya, baik untuk anak-anak mereka atau bahkan mereka sendiri. Ini juga bentuk kegembiraan akan datangnya hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana sih sebenarnya Rasulullah dan para sahabat ketika mereka di ujung Ramadan? Pemirsa, ternyata ketika para sahabat juga Rasulullah berada di ujung bulan Ramadan, ternyata berbalik dengan apa yang terjadi dalam kondisi masyarakat kita saat ini. Rasulullah dan para sahabat justru bersedih, ya, bersedih, ya. Kenapa bersedih? Saat itu kemudian Rasulullah sempat menyampaikan bahwa di akhir Ramadan itu, ya, menjelang waktu sore, ya, di tanggal 29 seperti ini, ya, beliau menyampaikan sungguh kaum muslimin akan mendapatkan musibah. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, bukankah besok akan datang hari kemenangan? Kenapa engkau mengatakan musibah? Ya. Kemudian Rasul menjelaskan, sungguh kenapa saya mengatakan ini musibah? Karena hanya di bulan Ramadan ini segala amal perbuatan manusia dilipat gandakan, ya. Kemudian doa-doa diijabah, ya, doa-doa diijabah, sedekah semuanya diterima. Lantas ketika bulan Ramadan nanti pergi, maka kesempatan seperti ini akan tidak ada lagi. Maka pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat seandainya bisa setahunan itu Ramadan semua, seperti itu, ya. Ini bentuk daripada ini, ya, betapa kemudian ibadah di bulan Ramadan yang kemudian memang menjadi ladang mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di situ, ya, ini benar-benar oleh Rasulullah dan para sahabat ini dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, sehingga Ramadan itu selesai, kita sudah mengamalkan amal yang banyak, sudah mengumpulkan, ya, amal-amal yang insya Allah menjadikan timbangan amal baik kita itu berat kalau di akhirat, ya, seperti itu, ya. Satu lagi kemudian kisah sahabat Ali radhiyallahu an, ya, ketika kemudian di akhir Ramadan, di ujung Ramadan seperti ini, beliau pun bersedih, ya. Mulai dari pagi itu beliau sudah sedih di hari terakhir bulan Ramadan, sampai kemudian dikisahkan setelah sholat asar beliau pulang ke rumah, kemudian istri beliau, putri Rasulullah Fatimah, beliau bertanya, wahai suamiku, kenapa engkau sedih seperti itu seharian ini, padahal besok adalah hari kemenangan. Wahai istriku, sesungguhnya kesempatan untuk amal soleh kita dilipat gandakan, sedekah kita diterima dan diberi pahala yang berlipat-lipat, itu hanya ada di bulan Ramadan. Maka apakah masih ada, ya, barang atau makanan di rumah kita yang bisa disedekahkan? Segera kita keluarkan, kita sedekahkan, kita bawa keluar. Maka setelah kemudian melihat ternyata ada 2 karung gandum hasil panen sendiri. Jadi beliau sahabat Ali bin Abi Thalib
hasil panen beliau, ada 3 karung gandum itu dibawa keluar, dibagikan kepada semua orang yang di sekitar rumah beliau, ya, sampai habis, seperti itu. Kenapa? Karena kesempatan ini besok tidak ada lagi, ya. Sehingga mumpung masih Ramadan, ya, sedekah yang kemudian akan dilipat gandakan berlipat-lipat ini tidak terlewat, karena akan sayang sekali jika kita masih punya sesuatu yang bisa kita gunakan untuk beramal soleh sementara kita tidak menggunakannya, ya. Baik pemirsa kurma yang dirahmati Allah, demikian juga sahabat-sahabat yang lain, termasuk Rasulullah di 10 malam terakhir bulan Ramadan beliau meninggalkan, ya, sering tidak berada di rumah, tapi beliau juga mengajak istri-istri beliau untuk kemudian beriktikaf di masjid di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Untuk apa? Yaitu tadi, karena semua ibadah kita, ya, yang sunnah itu diberi pahala seperti wajib, ya, kemudian yang wajib bahkan pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali, seperti itu. Baik pemirsa rahimakumullah, kiranya itu pelajaran dari beberapa sahabat. Barangkali selanjutnya kita bisa mengambil teladan ini sebagai mudah-mudahan Ramadan kita benar-benar kita optimalkan untuk amal soleh, untuk sedekah, untuk sholat nafilah dan lain sebagainya, sehingga Ramadan kita lebih bermakna dan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, terutama di Ramadan itu ada 1 malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua, ya, dengan ibadah kita, dengan bacaan Quran kita, dengan iktikaf kita termasuk orang-orang yang bisa meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Kiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Ustaz, ya, bahwasanya bagaimana sahabat melihat para sahabat melihat situasi kondisi di akhir Ramadan. Bukan kayak kita inilah, kalau akhir Ramadan ini banyak bertukar tapi malah mereka sedih karena memang akan meninggalkan satu kesempatan untuk beramal ibadah yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, pemirsa penikmat kurma dimanapun Anda berada, ya, pada kesempatan hari ini kita juga sudah ditemani, ya, para guru kita, ustadz kita, tidak hanya di studio kami di sini, ya, di studio Plip di sini, tetapi juga ada di layanan di dunia maya, dunia conference, ya. Nah, di sini ada Ustadz Wahyudi Nur, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ada juga Ustadz Ali Rahman, ya, ini. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum kita ingin melanjutkan, ya, nasihat dan juga mungkin pesan-pesan ketakwaan untuk menjelang di hari kemenangan, ya, kami juga sangat menginginkan, ya, bagaimana kemudian meraih kemenangan Ramadan ini, ya, tidak hanya untuk kita tapi juga bagaimana bersama dengan keluarga kita. Tadi juga ada disinggung oleh Ustadz Ainur Rahman, di akhir Ramadan nih para sahabat membawa keluarganya untuk beriktikaf, ya. Ini bagaimana kira-kira untuk meraih kemenangan ini bersama keluarga kita. Nah, pada kesempatan yang lalu di rubrik untuk rubrik sakinah, yaitu ada Ustadz Ali Rahman, ya. Bisa kita minta pesan-pesan, nasihat-nasihat untuk bagaimana meraih kemenangan Ramadan, ya, bersama keluarga. Pada Ustadz Ali Rahman, tafadhol Ustadz. Mungkin apa nasihat-nasihat yang bisa kita dapatkan untuk menjelang hari kemenangan ini, untuk membangun generasi kita bersama dengan keluarga-keluarga kita. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran.
Eh, tentunya kita sebagai seorang muslim ya diwajibkan oleh Allah dengan berbagai macam ketaatan, dan setiap ketaatan yang Allah berikan, setiap perintah yang Allah berikan itu tentu mampu kita lakukan. Nah, tentu saja ketika kita bertakwa kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan kewajiban, itu tidak hanya kita lakukan sendirian. Bagi kita yang sudah berkeluarga, tentu saja eh, keimanan itu, ibadah itu kita kerjakan bersama-sama. Ya. Jadi pada istri, pada juga anak, agar kemudian Ramadan ini menjadi hidup. Apalagi sekarang sudah menjelang akhir Ramadan ya. Bagaimana kemudian kemenangan itu bisa kita raih bersama? Maka tentu saja yang pertama eh, harus dipastikan bahwa semua keluarga itu insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bulan Ramadan ini bulan maghfirah. Ya. Sungguh merugi seseorang yang berada di bulan Ramadan kemudian Allah tidak berikan ampunan kepadanya. Karena itu keluarga diajak untuk sama-sama melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti qiyam Ramadan ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan melaksanakan qiyamul lail, tarawih, maka Allah akan berikan ampunan kepadanya karena dasar keimanan dan ketakwaannya. Kemudian yang kedua, tentu saja keluarga juga kalau memungkinkan itu diajak untuk berburu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diburu seperti yang disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi ya. Kita berburu Lailatul Qadar dengan cara apa? Dengan rajin beribadah di malam bulan Ramadan, perbanyak baca Quran. Kemudian kalau memungkinkan i'tikaf, ini luar biasa karena i'tikaf ini ibadahnya para wali Allah ya, para salafus saleh, dan tidak mudah. Nah, di akhir Ramadan ini i'tikaf karena memang godaannya besar. Maka didorong mereka juga kalau memungkinkan untuk ikut mengejar berburu Lailatul Qadar. Yang ketiga memang berusaha untuk kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu nanti setelah Ramadan tetap dikerjakan ya. Karena Ramadan itu pada dasarnya adalah bulan kebiasaan ya, atau habit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa Ramadan selama sebulan, ya, 29 hari atau 30 hari. Tentu ini kalau dikerjakan secara rutin, insya Allah nanti setelah bulan Ramadan bisa diteruskan dengan puasa sunnah dan seterusnya. Kemudian tiap hari kita membaca Quran, insya Allah. Nah, harapannya juga nanti setelah Ramadan kebiasaan tilawah, membaca Quran, tadarus Quran ini terus dilaksanakan. Kemudian di malam hari kita oleh Rasulullah dimotivasi penuh ya, agar kita melaksanakan qiyam Ramadan. Harapannya nanti setelah Ramadan maka kebiasaan salatul lail, salat malam, salat tahajud baik di awal waktu atau kemudian setelah tidur itu masih bisa dilaksanakan. Di habit itu tetap berjalan. Kebiasaan bersedekah insya Allah. Dan kita di bulan Ramadan merasa nikmat yang luar biasa. Karena bulan Ramadan ini seluruh waktunya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Dan kita merasa semakin dekat dengan Allah ya. Jadi bulan Ramadan ini atmosfer ketaatan itu luar biasa. Dan ini juga dilihat karena keluarga, termasuk juga masyarakat, termasuk jamaah itu mereka juga dalam nuansa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa syu'ur jama'i itu perasaan ibadah dengan cara bersama-sama ini menimbulkan semangat yang luar biasa. Ketika kemudian jamaah di keluarga misalkan itu bisa dijaga, ruh spirit itu bisa dijaga gitu, maka harapannya nanti setelah bulan Ramadan kebiasaan itu masih bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir tentu saja kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang itu berubah ya, berubah dari awalnya yang biasa-biasa saja, setelah bertemu dengan Ramadan dia semakin giat ibadahnya. Dari yang kemudian merasa setengah hati untuk taat kepada Allah, sekarang totalitas taat kepada Allah. Intinya adalah bagaimana ketakwaan seseorang itu semakin bertambah. Ketika dia merasa semakin dekat dengan Allah, ketika dia
melakukan ibadah ketaatan itu karena keikhlasan, karena memang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat itulah kemudian kemenangan itu nampak di depan mata. Dan tentu saja kemudian kemenangan itu dirawat hatta atanal yakin, sampai kemudian kematian itu datang menghampiri dia. Karena sesungguhnya amal itu terletak di akhirnya. Amal itu terletak di ujungnya. Dan akhir Ramadan ini menentukan kita. Apakah kita semakin semangat taat kepada Allah, semakin taat beribadah pada Allah, keluarga semakin juga diajak untuk beribadah pada Allah, atau kemudian semakin kendor. Ya, ini adalah pertaruhan kita dengan bulan Ramadan, ya, pertaruhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kemenangan itu semakin nyata. Dan ulama menyebutkan kalau besok itu kita yakin mendapatkan kematian, maka kita semakin semangat. Kalau kemudian ini Ramadan sudah semakin berakhir, maka seharusnya ketaatan itu semakin meningkat, ya. Ibadah itu semakin ditingkatkan. Karena dengan itulah insya Allah Allah akan berikan kemenangan yang sejati kepada kita dan juga kepada keluarga kita insya Allah. Allah a'lam. Iya, makasih Ustaz. Luar biasa sekali, bahwasanya di momen Ramadan ini juga kita harus senantiasa menjadikan diri kita dan keluarga kita untuk senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ada sedikit disinggung ya oleh Ustaz Ali, bahwasanya ketakwaan kita ini ya jangan hanya di bulan Ramadan, ya, semangat beribadah kita tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya, tetapi kemudian bisa terus menerus sampai dengan di luar daripada bulan-bulan Ramadan. Nah, ini kita ingin mendengarkan nasihat atau pesan-pesan ketakwaan ya dari Ustadz Wahyu Dinur ya. Tadi juga ada disinggung oleh Ustadz Ali tentang bagaimana kemudian ketakwaan itu tidak hanya di bulan Ramadan, ya, semangat beribadah tidak hanya di bulan Ramadan tetapi juga di bulan-bulan yang lain. Nah, ini bagaimana kemudian kita tuh menurut Ustadz Wahyu meraih ketakwaan itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi bagaimana setiap waktu untuk senantiasa kita selalu meraih ketakwaan tersebut ya di sepanjang hidup perjalanan kita. Kepada Ustadz Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat salam kepada Rasulullah SAW, junjungan kita, teladan kita yang membawa risalah Islam. Dan alhamdulillah risalah itu hari ini terus diperjuangkan oleh kaum muslimin, dan mudah-mudahan risalah ini sebagaimana turunnya risalah ini dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia di dunia wal akhirah. Pemirsa Kurma di mana berada, alhamdulillah di penghujung Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang Allah berikan kesehatan, Allah tetapkan, Allah kuatkan keimanan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan sebagaimana tuntunannya, tata caranya, dan dengan niatnya yang ikhlas tentunya, dan mudah-mudahan pula mendatangkan pahala keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Kurma, hari ini mungkin dari sisi kostum ya, ini merah putih hitam nih, Ustaz. Alhamdulillah. Perpaduan yang mudah-mudahan ini serasi nih, Ustaz. Merah ini menunjukkan keberanian, putih ini menunjukkan kesucian ya, alhamdulillah. Terkait dengan tema pesan takwa ya setelah Ramadan, sebagaimana di Al-Baqarah 183 itu di penghujung ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa sebagai buah dari ibadah Ramadan. Artinya selama sebulan kita beribadah, kita mengharapkan amal yang kita lakukan ini akan mendapatkan buah dari amal tersebut, yaitu ketakwaan. Nah, ketakwaan adalah sesuatu hal yang seringkali dipahami sebagai kesiapan diri untuk menjalankan setiap perintah atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan kerelaan untuk meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ahmad disampaikan, ittaqillah
haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dalam segala keadaan. Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam segala keadaan yang dimaksud itu adalah baik itu keadaan lapang, keadaan sempit, keadaan susah, keadaan riang, keadaan sedih. Dalam seluruh keadaan kita diharapkan untuk senantiasa bertakwa. Bagaimana selama bulan Ramadan fisik kita latih untuk siap dengan kondisi di mana selama sekian waktu kita tidak minum, tidak makan, dan alhamdulillah ternyata kita tidak kemudian timbul dampak yang buruk terhadap fisik kita. Justru fisik kita semakin bagus ya. Kalau di medis itu ada metabolisme tubuh yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat selama bulan Ramadan. Kemudian juga dari sisi bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita di bulan Ramadan, Allah kemudian menguji kita sejauh mana kemudian kita mengendalikan hawa nafsu ini. Hawa nafsu kepada pasangan kita ya, yang jelas-jelas halal itu kan Allah kemudian pada siang hari Ramadan, selama bulan Ramadan itu Allah kemudian haramkan kita untuk ya bermesra-mesraan dan segala macam dengan pasangan kita yang sah, apalagi justru dengan yang tidak sah. Secara pakaian kita juga diperintahkan untuk menutup aurat. Masya Allah, pada bulan Ramadan kita begitu banyak menyaksikan amaliyah atau perintah-perintah Allah dalam perkara-perkara ini bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana kemudian setelah bulan Ramadan agar kita mengetahui apakah kemudian kita telah mendapatkan buah Ramadan pasca bulan Ramadan, maka kita mestinya mengetahui ciri-ciri atau alamat-alamat takwa ini. Alamat-alamat takwa ini. Salah satu sahabat Rasulullah, Zubair bin Awam, mengatakan bahwa ada beberapa alamat takwa. Yang pertama adalah dia rela dengan penderitaan yang Allah ujikan kepada dia. Yang kedua juga dia ridho terhadap qadha atau ketetapan Allah pada dirinya. Yang ketiga, dia mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang keempat, dia merendahkan dirinya untuk tunduk terhadap aturan-aturan Al-Quran. Nah, bagaimana menghadirkan perkara-perkara ini di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, bahkan dalam skop yang lebih luas adalah dalam negara kita ini. Ketakwaan ini tentu harus kita nilai kita bersama. Apakah alamat-alamat takwa ini terdapat pada baik itu kondisi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, atau justru yang lebih luas adalah masyarakat dan negara kita. Belum bisa dikatakan bertakwa ketika seseorang masih kemudian mensyarikatkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam perkara akidah maupun dalam perkara ibadah. Belum bisa dikatakan bertakwa ketika seseorang melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan membaca Al-Quran, sementara mereka masih menganggap bahwasanya perkara riba itu adalah sebuah perkara halal yang boleh saja mereka ambil, mereka gunakan untuk berekonomi. Belum bisa dikatakan bertakwa ketika seseorang masih menganggap bahwasanya ketika hatinya itu belum dapat hidayah, kemudian dia berusaha untuk menjadikan hatinya itu dapat hidayah, dan akhirnya dia dalam proses itu enggan untuk menutup auratnya, karena katanya hati saya saja belum berhijab, apalagi kemudian tubuh saya. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Juga belum dikatakan bertakwa ketika omongan, pembicaraan, atau kemudian perkataannya itu menyakitkan saudara sesama muslim, menghujat sesama muslim yang menyerukan kebaikan kepada Islam. Tidak hanya menghujat, tapi justru kemudian memprovokasi, menghalang-halangi, bahkan mengajak masyarakat untuk memusuhi saudaranya yang menyerukan kepada kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah, ketika baik itu sebelum Ramadan, saat Ramadan, bahkan setelah Ramadan, pelaku-pelaku ini masih ada, masih banyak terlihat. Dan tentu juga adalah belum bisa dikatakan bertakwa ketika di dalam hati, di dalam diri setiap individu muslim itu masih merasa berat dengan Islam ini, masih merasa berat dengan risalah Islam,
Tentu hal ini adalah sebuah realitas yang hari ini menjadi ladang upaya kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan dengan spirit takwa, dengan kalau menurut salah satu tokoh nasional ya, cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Sangko, seseorang yang dia itu ketakwaannya itu tidak berkurang, tidak sirna, tidak kemudian istilahnya itu kadang-kadang saja, itu kenapa bisa kemudian dia istiqomah dalam ketakwaannya itu? Karena dia merasakan kenikmatan di dalam ketakwaan. Bisa dibayangkan ketika orang disuruh berhenti untuk menikmati kenikmatan, maka tentu dia akan melawan orang yang memaksa dia berhenti itu. Kenapa dia tetap bertakwa? Karena dia merasakan kenikmatan dalam ketakwaan. Bagaimana menghadirkan rasa kenikmatan dalam diri inilah. Nah, disinilah kemudian kita diajarkan tentang prinsip berharap dan takut. Nah, bagaimana menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk melaksanakan perintahnya atau justru meninggalkan perintahnya. Ini kembali kepada diri kita. Dan di situ tentu pentingnya kita untuk memiliki ilmu dalam mengamalkan terkait dengan kewajiban yang Allah perintahkan maupun yang Allah larang. Juga bagaimana kemudian aktivitas ini ya, aktivitas untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita hendaklah berlomba-lomba untuk kemudian melakukan ketakwaan dan kemudian mengajak orang-orang lain ini untuk bertakwa. Dan disinilah juga kemudian pentingnya aktivitas dakwah untuk kemudian menyemaikan takwa ini, baik itu pada diri kita, pada keluarga kita, maupun pada lingkungan masyarakat kita. Dan anggaplah perkataan-perkataan toksik bahasanya ya, perkataan-perkataan racun yang menyebabkan seseorang itu kadang gitu ya, dia ini belum sempurna, dirinya saja masih banyak masalah gitu ya. Tapi sok-sokan misalnya nyampaikan kebaikan kepada orang atau share-share tayangan kurma yang banyak faedahnya ini. Oh, kamu sok alim, sok apa segala macam itu kan statement-statement toksik ya. Padahal statement-statement toksik yang lebih besar, yang lebih luar biasa itu Rasulullah itu seringkali mendapatkan itu ya. Tapi kan dulu nggak ada handphone ya. Kalau dulu kan Rasul langsung disampaikan Majnun, kemudian Rasulullah ini memecah belah dan sebagainya. Tapi beliau cuek saja dengan statement-statement itu dan terus-menerus melakukan kebaikan. Dan tentunya Allah juga berfirman dalam satu ayatnya bahwa tidaklah diberikan keberkahan pada suatu daerah, suatu negara ya, ketika di daerah tersebut itu tidak hadir, tidak wujud ketakwaan dalam skop, dalam skala. Bagaimana ketakwaan yang bisa dilakukan dalam skop itu ketika amanah kekuasaan, ketika jabatan kekuasaan dimiliki oleh seseorang yang diberikan amanah oleh umat, maka dia pergunakan untuk kemudian menjadikan amanah itu dalam rangka melayani urusan-urusan umat, menegakkan yang hak dan kemudian menghilangkan yang batil. Tapi hari ini justru yang ditegakkan adalah yang batil. Sementara yang hak, nauzubil min dzalik, yang begitu sulit sekali. Bahkan ada istilah seperti menegakkan benang yang basah hari ini. Begitu mudah kita menyaksikan berbagai macam kezaliman yang skop besar, skala besar hari ini itu begitu sulit untuk kemudian diberikan sanksi yang tegas. Ya, selain sanksinya memang juga memungkinkan potensi untuk berulangnya kezaliman, juga kemudian begitu mudahnya orang-orang yang mendapatkan amanah dalam memberikan sanksi itu juga tergoda oleh ragam macam bujukan, baik itu suap, baik itu kolega, baik itu kepentingan dan sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tentu ketika kita berbicara ketakwaan everyday ya, ketakwaan setiap hari ini juga sangat tergantung pada keimanan kita. Al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik dan turun. Makanya bagi kita sebagai seorang muslim ya, secara pribadi tentu mengingat ketakwaan ini dengan senantiasa untuk zikrullah dan zikrul maut, senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan kemudian mengingat kematian.
Karena kematian adalah pemutus segala kenikmatan. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang soleh di majelis-majelis kebaikan, bagaimana kita juga membatasi pergaulan yang toksik, yang beracun itu dengan bergaul dengan orang-orang yang justru lebih banyak menyimpangkan kita kepada kemaksiatan. Lebih baik kita ketika bergaul dengan mereka, yang kita bawa itu adalah misi dakwah, agenda dakwah. Dan bagaimana juga peran kita secara individu, secara pribadi, menjadikan ketakwaan ini sebagai pemimpin di negeri ini. Jadi kadang orang menjadikan ketakwaan itu kan sebagai alat untuk menduduki kekuasaan. Tapi bagaimana membawa ketakwaannya sebagai pemimpin di negeri ini itu menjadi PR, jadi kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan melalui ibadah Ramadan kali ini spirit itu tumbuh dalam diri kita, ukhuwah itu semakin kuat, dan kemauan pada dakwah individu, dakwah jamaah itu semakin bergelora, karena sesungguhnya tugas kita itu hanya meluruskan niat dan menjalani ikhtiar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Wahyudi Nur tadi. Sangat luar biasa pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya ketakwaan itu diraih ya, dan selalu diupayakan sampai dengan sepanjang waktu kita lah, seperti itu. Nah, tadi juga beliau ada menyinggung tentang spirit ketakwaan ya. Nah, kita ingin lebih mempertegas dan memperdalam lagi ya, bagaimana kemudian menjaga spirit ketakwaan di bulan spirit ketakwaan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga bagaimana di luar Ramadan bisa terus semangat dan selalu mengalir spirit tersebut di dalam diri kita ya. Di sini juga sudah berhadir tadi guru kita di samping saya, lebih khususnya ya beliau Ustadz Dianur ya. Pada beliau dipersilahkan untuk menyampaikan pesan-pesan ketakwaan bagi pemirsa, bagi kami pribadi dan juga pemirsa di Kurma pada kesempatan ini. Pada Ustadz Dian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana kama yanbaghi wajhika wa sultika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di penghujung bulan Ramadan kita bisa bersama-sama ya mengambil keberkahan di sebuah acara kurma. Ini sebuah acara yang sangat bagus menurut saya sendiri ya. Dan ini mencerahkan kita ya, dengan banyaknya dan menumpuknya problematika umat, sehingga paling tidak kita ada memberikan secercah solusi untuk kemaslahatan umat Islam. Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan ketakwaan. Takwa itu adalah yaitu seseorang yang wajib tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ketakwaan ini ya tidak mungkin dia datang sendiri saja tanpa ada dilakukan sebuah upaya. Maka ada beberapa hal yang hendaknya kita lakukan ya. Ya, di antaranya itu untuk menjaga spirit Ramadan itu agar nantinya 11 bulan ke depan istiqomah kita dalam ibadah kepada Allah ini tetap terjalin dan terwujud. Maka perkara ini adalah merupakan perkara yang urgen. Maka semua lini ya, yaitu baik dia itu pemimpin daerah, pemimpin rumah tangga, apalagi pemimpin negara, dia wajib yaitu memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang dihimayahnya atau masyarakat itu sendiri. Kita bisa menyaksikan bagaimana dahsyatnya sebuah peraturan itu. Di bulan Ramadan ini kita menyaksikan ya, bagaimana megahnya sebuah acara itu bisa diredam, kemaksiatan itu diredam dengan sebuah peraturan. Kita lihat ya di bulan Ramadan itu bioskop diberikan ditutup ya,
ada sebagian diskotek itu yang ditutup, bahkan ada juga diizinkan namun dibatasi waktunya. Dan kita juga bisa menyaksikan ya di televisi itu acaranya, wah luar biasa, religius lah, banyak diisi dengan tausiah, diisi dengan hal-hal yang positif. Ini merupakan girah, semangat umat muslim yang hendaknya kita pelihara. Makanya ketakwaan itu bukan cuma sekadar angan-angan saja, tetapi hendaknya diwujudkan. Nah, diwujudkannya ini peran individual. Ulama hendaknya selalu memuhasabah pemimpin, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang kunci utama agar apa? Seperti Ramadan itu tetap terjalin. Mengingatkan peran ulama, peran cendekiawan, bagaimana memberikan solusi tentang keadaan umat yang sekarang makin lama makin terpuruk. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dan untuk itu di bulan Ramadan dan setelah di bulan Ramadan ini nantinya, agar semangat Ramadan itu tak mengalir di dalam tubuh kita dan di tubuh keluarga kita dan pemimpin kita, yang pertama itu yang dilakukan adalah taqarrub ilallah. Nah, kalau tadi kan Ustadz Haris mengatakan dan Ustadz Wahyudi serta Ustadz Ali dengan salah satu jenis ibadah nafilah, itu bagian bagaimana supaya taqarrub ilallah itu hendak diwujudkan bukan cuma di bulan Ramadan, tetapi juga hendak dilakukan di bulan-bulan seterusnya. Nah, ini sangat luar biasa. Dan yang kedua adalah jangan mengendorkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tuh jangan latah lah. Pemimpin-pemimpin tuh jangan latah. Nanti kalau setelah bulan Ramadan, ya, diizinkan lagi itu diskotek. Diizinkan lagi itu bar, diizinkan lagi perjudian. Nah, itu namanya latah. Sebagai seorang muslim, dia hendaknya tuh konsekuen. Yang namanya haram, ya haram. Yang namanya hak adalah hak. Tidak ada mengenal batas waktu, suasana, nggak ada batasnya itu. Yang ketakwaan itu sendiri harus melekat, baik dia sebagai pemimpin ataupun rakyat jelata. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah seluruh lini golongan tunduk kepada syariah Islam itu sendiri. Tunduk itu. Dia sebagai seorang suami hendaknya tak kala dia mengayomi memberi nafkah orang yang ditanggungnya atau istri-istrinya, anak-anaknya itu, maka dia hendak tunduk dengan hukum syara. Lah, apalagi pemimpin tak kala membuat kebijakan, hati-hati ini. Satu kebijakan saja bisa membuat ribuan bahkan jutaan masyarakat itu sengsara. Makanya dalam Islam itu sendiri, landasan dalam hal membuat kebijakan itu adalah hukum syara, halal haram, benar apa tidak, bukan masalah ini faidah atau tidak faidah. Para kapitalis kan ukurannya adalah materi, ada manfaat apa enggak. Nah, beda dengan Islam. Maka hendaknya kita selalu menjaga bagaimana hukum Islam itu sendiri ada di dalam kalbunya individual, di benaknya pemimpin-pemimpin kita. Kita berharap ya pemimpin-pemimpin sekarang kita ini diberikan Allah hidayah di bulan Ramadan ini khususnya, yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ana berharap ini pemimpin-pemimpin kita ini diberikan hidayah rahmat untuk bagaimana memikirkan umat Islam, memikirkan rakyatnya, yaitu bersegera memberikan solusi yang terbaik. Jangan lirak kiri kanan, jangan pandang kiri kanan, tapi
pandanganlah sesuatu yang telah teruji. Dia itulah hukumnya Allah. Jangan cari yang lain lagi. Karena apa? Sudah 1300 tahun telah terbukti. Ini yang hendaknya kita pikirkan bersama. Maka saya berharap, kita juga berharap ya, bulan Ramadan ini adalah merupakan titik api bangkitnya Islam itu sendiri. Dan ini insya Allah akan terwujud, insya Allah. Dan kita menjadi bagian orang yang berperan mengangkat mutiara Islam itu sendiri, sehingga kejayaan rahmat yang Allah berikan akan turun di muka buminya Allah, insya Allah. Ustaz, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa spirit ketakwaan ini harus dilahir dari kita takarub ilallah, setelah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Plip channel dimanapun Anda berada, penikmat kurma ya, penikmat kurma dimanapun Anda berada, para saudara-saudara, saudari-saudari ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah mendengarkan nasihat dan pesan-pesan dari guru-guru kita ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita bersama hari ini, ada alangkah baiknya kalau kita sedikit lagi mendengar ya, mungkin di closing statement daripada para guru-guru kita ini, untuk menguatkan kita lah bagaimana kemudian meraih ketakwaan yang hakiki, tidak hanya kepada individu kita ya, tapi juga bagaimana keluarga kita, masyarakat, bahkan yang lebih luas lagi untuk negara kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami minta izin beberapa menit pada para guru-guru kita menyampaikan closing statement. Kami minta dengan hormat untuk Ustadz Ainur ya, terlebih dahulu pada beliau. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa kurma yang dirahmati Allah, sedikit melanjutkan yang tadi, ketika kemudian kita melihat dan apa yang saya sampaikan tadi, betapa kemudian Rasulullah dan para sahabat itu sedih di akhir Ramadan, sementara fakta yang kita hadapi umat Islam di tengah-tengah kita justru mengalami kemunduran dalam pelaksanaan ibadahnya ya. Terbukti saf-saf tarawih di masjid itu semakin maju. Artinya kalau di awal Ramadan itu 10 baris, sekarang tinggal sebaris pun bisa nggak penuh. Kenapa? Justru yang penuh di akhir-akhir Ramadan itu di mall, di toko-toko baju atau makanan ya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah, para sahabat itu sedih ya, Rasulullah dan para sahabat itu sedih. Ini sebagai cerminan takwa yang memang benar-benar melekat dalam diri mereka ya. Bentuknya itu rasa takut ya. Kenapa sedih? Kenapa kemudian takut? Takut kalau kemudian amal-amal selama Ramadan itu tidak diterima. Takut kemudian amal-amal ibadah, baca Qur'annya, puasanya, semuanya itu belum cukup untuk kemudian dia meraih pahala yang sangat besar di bulan yang mulia ini. Sehingga kisah Sayyidina Ali tadi yang kemudian di akhir itu segera cari apapun yang bisa disedekahkan ya, dan lain sebagainya. Demikian juga sahabat yang lain. Tentu ada satu amal yang kemudian luar biasa, yaitu dakwah ya. Dakwah yang kemudian ini amalan wajib ya, yang baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan harus kemudian terus kita kumandangkan, terus kita jalankan di tengah-tengah umat. Bagaimana kemudian umat memahami mana kemudian kegiatan atau aktivitas yang penting dan mana kegiatan yang bisa kemudian tidak perlu diperbanyak lagi, kan seperti itu. Sehingga dakwah, terutama kemudian dakwah bagaimana Islam ini bisa kembali memimpin kehidupan kita, dakwah bagaimana Islam itu secara kafah bisa diterapkan di tengah-tengah umat, sehingga
harapan kita bersama ya, bagaimana kemudian Ramadan tahun depan itu Ramadan dengan kondisi yang kemudian sudah kondusif bagi umat, di mana syariat Islam sudah diterapkan secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Masih Ustaz, mudah-mudahan apa yang pian berdoa dan kita mengaminkan untuk kemudian di tahun yang akan datang penerapan syariatnya Allah Subhanahu wa taala sudah diterapkan secara kafah. Nah, ini kita lanjut lagi ke Ustadz Wahyudinur ya, pada Ustadz Wahyudinur. Kami persilahkan mungkin nasihat terakhir, nasihat untuk menutup acara kurma ya Ustaz ya. Menutup acara kurma ini di penghujung ini, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik pemirsa kurma di mana berada, izinkan saya mengutip perkataan sahabat Rasulullah SAW yang juga adalah mertua beliau dan juga adalah pemimpin atau khalifah kaum muslimin yang pertama menggantikan Rasulullah, bukan dalam hal kenabian dan kerasulan, tetapi menggantikan Rasulullah dalam hal memimpin umat manusia. Abu Bakar As-Siddiq beliau menyampaikan, wa'lamu an aqyasal kais at-tuqa, ketahuilah cerdas yang paling cerdas itu adalah at-tuqa, adalah takwa. Kemudian beliau melanjutkan, wa anna ahmaqal humki al-fujur, wa anna ahmaqal humki al-fujur, dan bodoh yang paling bodoh itu adalah suka bermaksiat. Jadi dari statement beliau ini sebenarnya orang yang memilih ketakwaan, orang yang memelihara dan meningkatkan ketakwaan, sejatinya sosok-sosok demikian adalah sosok-sosok yang kais, sosok-sosok yang cerdas, sosok-sosok yang mereka beruntung dengan pilihan-pilihan itu. Dan hari ini mudah-mudahan dengan spirit Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, dan kemudian kita akan bertemu pasca Ramadan, dan akan terlihat sejauh mana kualitas hasil riyadhah kita pada bulan Ramadan nantinya. Mudah-mudahan kita pun tergerak, terlibat untuk ambil bagian dalam dua amal saja yang hari ini yang kita harapkan takwa ini tidak hanya sampai di level individu, tapi juga sampai di level tertinggi ketakwaan, yaitu ketika takwaan itu ada dalam sebuah negara. Dua amal itu adalah amal untuk memperbanyak orang-orang yang bertakwa. Kita membanyakkan tubuh orang-orang yang bertakwa ini, menghimpunkan dalam satu sop, satu barisan, dengan satu kepemimpinan, dengan satu aturan, dengan satu perasaan, diisi oleh orang-orang individu-individu yang bertakwa. Itu mudah-mudahan amal pertama yang mestinya kita bersemangat untuk mensukseskan. Yang kedua adalah amal bagaimana kita untuk mensyiarkan, kita mengopinikan tentang Islam, tentang solusi-solusi cesplengnya, solusi-solusi tuntasnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh tidak hanya umat Islam saja, tapi juga umat manusia secara keseluruhan. Hari ini kita bisa menyaksikan ketika kita enak-enaknya beribadah, ketika kita nyaman-nyamannya beribadah bersama keluarga dan masyarakat kita, saudara kita di Masjid Al-Aqsa, itu justru kemudian diganggu, dizolimi oleh penjajah Yahudi laknatullah Israel. Mereka mengganggu aktivitas saudara-saudara kita. Begitu juga bagaimana di belahan bumi yang lain, seperti misalnya di Xinjiang, mereka dilarang untuk melaksanakan ibadah Ramadan, membaca Al-Quran. Begitu miris kita melihat saudara-saudara kita dijolimi seperti ini. Mudah-mudahan kita yang menjadi harapan mereka di sini itu justru semakin tergerak, semakin bersungguh-sungguh untuk mensukseskan dua amal ini. Amal memperbanyak orang-orang yang bertakwa, dan amal untuk kemudian menguatkan opini tentang Islam, menguatkan opini tentang akan ambruknya, akan hancurnya sistem selain Islam, baik itu sistem kapitalis maupun sistem sosialis komunis. Allahu Akbar.
Ya, syukron Ustaz. Terima kasih atas penyampaian dan semangat dari Pian. Jadi semangat bagi kita juga untuk kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Ustadz Ali ya, kami kembali ke studio dulu lah. Ya, ini di samping kita minta juga closing statement dari Ustadz Dian untuk kemudian bagaimana membangun spirit ketakwaan kita tidak hanya individu, masyarakat, bahkan juga pada ranah yang lebih tinggi. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Penikmat kurma yang sama-sama dimuliakan Allah, acara ini sangat luar biasa ya. Rasanya menyesal kalau kita berhenti sampai di sini acara ini. Ini harapan saya ini berlanjut, ini acara mantap ini. Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketakwaan itu hendaknya kita tetap lakukan. Tetapi jangan sampai kita melakukan seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala takunu imma'ah. Ini tanda-tanda penyakit imma'ah ini adalah yaitu tak kala seseorang manusia segolongan berbuat baik, golongan yang lain juga ikut berbuat baik. Tetapi juga apabila ada manusia yang melakukan kemaksiatan, mereka juga melakukan kemaksiatan. Nah, maka sebagai karakter seorang yang muslim adalah tak kala golongan atau manusia itu berbuat baik, hendaknya kita ikut serta berjuang mengamalkan apa dalam kebajikan itu. Dan tak kala ada fasad itu terjadi, hendaknya kita ingkar terhadap fasad itu sendiri. Nah, kondisi inilah maka hendaknya di 11 bulan yang akan datang, seseorang itu hendaknya tetap memupuk ketakwaan itu sendiri. Nah, jangan sampai mengendorkan semangat itu dalam hal takarub ilallah. Takarub ilallah itu wajib diwujudkan dengan apa? Yaitu menimbulkan sifat murakabah di dalam hati. Nah, ini kedua. Tetapi sifat murakabah ini akan bisa terwujud lagi-lagi ya, peran masyarakat, peran pemerintah dalam sebuah sistem itu tidak bisa dipandang sebelah mata, nggak bisa. Ini sangat krusial. Jika ibarat jantung, pemerintah itu adalah roh dari sebuah badan. Kalau roh itu sudah sakit, maka otomatis kondisi umat akan tambah sakit. Kerusakan pasti muncul, maka obatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan tetap menjunjung hukum Allah kembali kepada hukum syariah itu sendiri. Upaya ini tetap dengan mengikuti metode yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan segera terwujud dan kita merupakan berharap ya, kita berharap kita jadi saksi mata gitu loh. Bukan sekedar saksi mata, tetapi juga sebagai seorang yang mempunyai andil. Nah, ini jangan cuma duduk aja termenung berdoa. Doa itu memang bagian, itu cuma uslub ya. Tapi tarekahnya adalah ikut berjuang. Berjuang bagaimana Islam itu sendiri bisa kembali dalam pangkuan dunia ini. Insya Allah. Itu Ustaz mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari sekian acara yang ada di acara pembesar kurma ini. Alhamdulillah, kita juga sudah mendengarkan semangat atau spirit dari yang ditularkan oleh guru kita Ustadz Dian. Nah, di akhir kami juga ingin minta closing statement dari Ustadz Ali Rahman ya, untuk semakin meneguhkan dan menyemangat
kita untuk kemudian ketakwaan ini tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga berlanjut di bulan-bulan yang lain. Kemudian ketakwaan ini tidak hanya batasannya pada individu saja tapi juga kepada ranah yang lebih luas pada masyarakat bahkan dalam lingkup negara. Pada Ustadz Ali, tafadhol Ustadz. Sebagai seorang beriman, alhamdulillah ya, kita oleh Allah diajarkan bagaimana kita harus memiliki ambisi dalam hidup ini. Kita memiliki visi dalam hidup ini dan tidak ada visi terbaik kecuali apa yang Allah berikan kepada kita agar kita memang menjadi seorang pemenang. Ya. Apa itu visinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi, menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Itu visi terbaik bagi seorang muslim. Dan visi itu Allah janjikan kemenangan yang nyata yaitu berupa jannah ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kata Allah, dan kenikmatan yang lain nanti ada di akhirat selain ampunan Allah, selain surga adalah apa? Adalah kemenangan yang nyata dan pertolongan dan beritakan gembira pada orang beriman. Karena itu bagi seorang muslim ya, keluarga, masyarakat dan juga negara ini harus memastikan dirinya menjadi pemenang, harus memastikan dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surga itu sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang khayalan. Bagaimana cara memastikan kita menjadi pemenang, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan kecuali kita menjadi orang yang bertakwa. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bagaimana takwa itu diwujudkan? Yang pertama, mau tidak mau kita harus memastikan diri kita tidak ada sedikit pun melakukan dosa. Jadi semua dosa itu harus segera dihapuskan, harus segera diselesaikan. Baik karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesalahan diri kita, atau dosa karena kesalahan kita kepada orang lain, dosa kepada Bani Adam yang lain terkait dengan muamalah, atau dosa karena kesalahan orang lain yang menimpa kita. Karena adanya amalan-amalan fardu kifayah yang tidak bisa ditunaikan dan kita diam, tidak mampu kemudian menunaikan fardu itu, dan kita tidak bergerak untuk menyerukan kebaikan, mencegah kema'rufan, ya, mencegah kemungkaran, maka kita tetap mendapatkan dosa kifayah itu. Karena itu, bagi seorang muslim, keluarga, negara ini harus memastikan bahwa tidak ada sedikit pun dosa dalam diri kita, sehingga nanti kita bertemu Allah, kita dalam keadaan yang bersih. Ya. Kalau masih ada dosa, segera perbaiki dosa itu, taubat sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah dan menyesal semenyesal-menyesalnya, dan kita tidak melakukan lagi keburukan itu. Yang kedua tentu saja, masuk surga tidak cukup hanya bebas dari dosa, tapi apa? Dengan amal saleh. Ya, berupaya untuk mengerjakan amal saleh sebanyak mungkin. Amal saleh yang berat berlipat ganda. Ya. Dan tentu saja amal saleh yang terbaik adalah amal salehnya para nabi dan para rasul. Apa itu? Yaitu dakwah, mengajak umat ini agar semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa saat ini umat manusia ada sekitar 8 miliar. Dan yang muslim hanya sekitar 2 miliar. Itu artinya bahwa sekitar 6 miliar itu mereka dipastikan masuk ke dalam api neraka. Khalidina fiha abada. Karena kekafiran mereka, karena kemusyrikan mereka. Karena itu dakwah Islam itu untuk apa? Untuk rahmatan lil alamin. Agar mereka menghamba. Dari menghamba kepada makhluk, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwani fillah, pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah. Karena itu dua amalan ini sangat penting untuk menjadi seorang pemenang, yaitu apa? Memastikan diri kita tidak lagi melakukan dosa, bertobat kepada Allah, dan memastikan amal kita adalah amal yang terbaik. Ya, tidak hanya sekedar amalan wajib, tidak hanya sekedar amalan sunnah, tapi amalan yang ketika kita sudah mati, maka amalan terus mengalir pada kita, yaitu amalan apa? Amalan dakwah. Dakwah untuk apa? Dakwah kemudian agar semua umat ini, manusia ini, mereka tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain dakwah itu adalah dakwah untuk menegakkan khilafah ala minhaj nubuwah. Dakwah agar kemudian syariat Islam ini bisa diterapkan. Karena syariat Islam itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Karena Allah sang Khaliq, sang pencipta kita, tentu beliaulah zat yang terbaik yang mengetahui apa yang baik untuk kita. Dan kita standar kebaikan, kebenaran, keburukan itu hanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena itu di bulan Ramadan ini momentum yang sangat tepat untuk meraih kemenangan yang sejati. Bahwa kemenangan kita tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat dengan surga Allah. Dan kemudian kita masuk surga itu bersama-sama dengan orang-orang beriman yang lain.
agar mereka senantiasa dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan itu akan lebih mudah ketika kemudian ini dijaga oleh penguasa, dijaga oleh khalifah, ya. Dan kalau sudah ada kekhalifahan ini, insya Allah maka syariat Islam akan lebih mudah untuk diterapkan, dan kaum muslimin akan mendapatkan buah dari ketakwaan itu apa? Yaitu barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlal qura wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya kata Allah, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan langit dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lain bagi kita kecuali kemudian kita berdakwah, mengajak pada seluruh diri kita, masyarakat kita, dan juga negeri ini, negara ini, agar semuanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kemudian kemenangan yang sejati bisa diraih insyaallah. Ya, alhamdulillah, luar biasa atas penyampaian dan pesan-pesan dari guru-guru kita pada kesempatan hari ini. Memang kalau kita berada di sebuah majelis, majelis ilmu lebih khususnya, itu kan terasa nikmat ya Ustaz, ya. Pengen berlama-lama padahal, cuma karena waktu terbatas ya, mungkin juga tayangan kita juga kita batasi tidak sampai seharian ya, pengennya gitu ya. Tapi ya sebenarnya kami juga sangat berterima kasih pada guru-guru kami, para ustadz sekalian yang berkenan untuk menyampaikan nasihat-nasihat pada kami semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa ya. Bertakwa tidak hanya ketakwaan kita sebatas diri kita, tapi juga bagaimana membangun ketakwaan di ranah yang lebih luas sampai dengan penerapan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kurma dimanapun Anda berada, mudah-mudahan acara ini memberikan inspirasi, motivasi dan spirit untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang selama penyampaian dari kami. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadi muslim yang taat, dan kemudian berkumpul tidak hanya di dunia tapi juga berkumpul di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.